Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Alih wahana ini berasal dari cerita pendek berjudul Pohon Api karya Oka Rusmini. Monolog diperankan oleh Dinda Adistia Meliani sebagai Kekayi. Selamat mendengarkan. Lelaki semua sama, memandangku hanya dengan sorot mata berahi. Sekalipun dia orang terhormat, tapi bagiku dia bajingan tua menjijikan. Bajingan yang telah melecehkan aku. Lelaki itu pernah berkata, ia akan membuang semua istrinya jika aku mau ikut dengannya. Katanya, aku memiliki kecantikan melebihi istri para dewa. Hidupnya kembali bergairah setiap kali menatapku. Lelaki tua dengan mata nakal. Mata yang selalu membuatku merasa telanjang di hadapannya. Aku sempat bingung. Mengapa semua orang begitu hormat pada lelaki ringkih itu? Termasuk Kekaya, ayah angkatku sendiri. Bahkan ketika lelaki tua itu terkapar di tengah hutan dengan penuh luka yang menjijikkan di sekujur tubuhnya, Kekaya malah memerintahkan aku untuk merawat lelaki tua itu. Ketika aku dilamarnya pun, aku hanya bisa menangis, menimbang, dan berpikir sendirian. Apakah lelaki ini jawaban bagi doa-doaku? Bagaimana mungkin lelaki tua ini bisa menanamkan benih di rahimku? Dari sekian banyak lelaki yang terpikat dan datang melamarku, mengapa harus lelaki tua ini? Ketika pikiran itu muncul, aku teringat perkataan Mataram. Ia adalah emban yang menyelamatkan hidupku. Mataram pernah berkata bahwa kecantikanku lah yang kelak membuatku memiliki kekuasaan. Itu pun jika aku mampu memanfaatkannya sebaik, secepat, dan setepat mungkin. Tapi jika aku salah membidikkan anak panah, hidupku lah yang jadi taruhannya. Aku ini perempuan miskin yang tidak memiliki harta. Aku pun tidak tertarik pada harta. Yang aku inginkan hanyalah kekuasaan. Dan benar, aku hanya ingin kekuasaan. Kekuasaanlah yang kelak akan dikenang orang-orang. Kekuasaanlah yang menandakan diriku pernah ada dan tumbuh dalam kehidupan ini. Dan tentunya akan kujadikan benih-benih yang tumbuh dalam tubuhku menjadi raja besar yang berkuasa. Ya, aku harus menerima lamaran Dasarata, si lelaki tua menjijikan itu. Akhirnya aku ikut dengan Dasarata. Ternyata di kerajaannya sudah ada dua wanita yang dipersunting, Kusalya dan Sumitra. Kusalya adalah istri pertama Dasarata. Ia memiliki sorot mata yang benci padaku dan benci pada Sumitra. Tapi aku tak peduli dengan sorot mata itu. Lalu Sumitra, istri kedua Dasarata, si perempuan penjilat. Ia melontarkan kata-kata manis yang menjijikan. Ia berharap kalau aku mau duduk bersamanya. Penjilat yang manis, tapi salah sasaran. Setelah aku hidup cukup lama dengan Dasarata, melayani dengan enggan segala berahinya yang liar,
yang setiap hari memangsa tubuhku dengan lapar dan rakus. Tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Sangat menjijikan. Akhirnya aku tunggu-tunggu hadir. Kehadiran seorang bayi lelaki yang tumbuh dalam rahimku. Ketika ia lahir, aku menjadi sibuk. Lebih tepatnya, selalu menyibukkan diri agar aku tak harus melayani Dasarata. Aku sibuk mempersiapkan segala macam untuk Bharataku tersayang menjadi seorang raja. Dulu Dasarata pernah berjanji, bukan? Kalau ia akan menjadikan anakku raja jika anak yang kukandung adalah laki-laki. Oleh karena itu, aku sibuk mencarikan guru-guru terbaik untuk anakku. Tapi Dasarata penipu, pembohong. Aku benci padanya, semakin benci padanya. Ia berjanji akan menjadikan anakku seorang raja jika aku berhasil melahirkan anak lelaki. Tapi mana? Ia malah memilih Rama, anakku Salya, menjadi raja. Pendusta! Aku adalah Kekayi, perempuan yang menghabiskan sisa hidupnya untuk berdoa dan tirakat pada hidup. Kini, aku sudah menjelma menjadi perempuan tua. Perempuan yang dicaci maki oleh anaknya sendiri. Tapi aku tak akan mengutuk anakku. Tidak akan pernah. Namaku Kekayi, seorang perempuan, seorang istri Dasarata, dan seorang ibu dari anak yang bernama Bharata. Tapi Bharata memusuhiku, memakiku, dan berkata kasar padaku. Ia berkata ia menyesal memiliki ibu seperti aku, yang tamak, loba, dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya sendiri tanpa hati. Perempuan hina yang telah membunuh suaminya sendiri. Terkadang aku tak habis pikir pada Bharata. Kenapa aku yang disalahkan? Dasarata sendiri yang berkata akan mewujudkan apapun yang aku inginkan. Tapi ia mengingkarinya. Ia mengingkari janjinya sendiri. Bharata memang lelaki yang masih muda. Belum paham hidup. Ia belum paham bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Yang jagat, betapa bodohnya Bharata. Betapa menyedihkannya aku telah melahirkan anak lelaki yang rapuh.